Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang media promosi dan pemasaran. Dengan mata pelajaran Produktif Kreatif Kewirausahaan yang dibimbing oleh guru pengajar kami, Ibu Elvi Sukayesi SE. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 12 AKL. PowerPoint ini disusun oleh Amalia Diningsih, Afifah Intanur Mutia, Fandi Ahmad, Haliza Putri Nuraini, Ilhan Maulana, dan Tasya Aprilianti. So, mari kita bahas materinya. Selamat menonton. Untuk pengertian media promosi dan pemasaran, yaitu media promosi dan pemasaran adalah sarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan promosi dan pengenalan produk atau jasa kepada masyarakat, yang mana kegiatannya itu dalam bidang pemasaran sebagai suatu komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pembeli atau konsumen. Selanjutnya, jenis media dan promosi. Media promosi dan pemasaran terdiri dari dua jenis, yaitu media promosi pemasaran online dan media promosi pemasaran offline. Media promosi dan pemasaran online adalah metode pemasaran yang dilakukan melalui sistem komputer online interaktif dengan menghubungkan konsumen dengan penjual secara elektronik. Promosi sebuah produk atau jasa kini semakin maju dan mudah dilakukan semenjak populernya sosial media. Media online merupakan wadah populer pada era digital ini yang dimanfaatkan untuk mempromosikan sebuah usaha. Hadirnya sosial media yang didukung oleh kekuatan internet saat ini berpotensi mendukung keberhasilan promosi suatu usaha ataupun produk dengan mudah, cepat, dan murah, bahkan tanpa modal sama sekali. Apalagi dengan berbagai sarana beragam internet tools yang ada seperti website, blog, sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain yang sifatnya global, real-time, dan praktis membuat kegiatan promosi yang dilakukan lebih maksimal karena jangkauannya yang luas dan hampir tidak terbatas. Sedangkan media promosi dan pemasaran offline adalah proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung. Semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang, tidak akan menyurutkan teknik promosi secara offline. Media promosi offline untuk ruang terbuka terdiri dari dua macam, yaitu ukuran kecil, contohnya seperti brosur atau pamflet, dan ukuran besar, biasanya dipasang berupa billboard, baliho, dan banner. Promosi offline juga bisa dibuat dengan memanfaatkan logo atau ciri khas lainnya pada produk atau jasa tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan media promosi dan pemasaran. Yang pertama itu ada mengirimkan informasi suatu produk kepada target pasar potensial. Maksudnya adalah dengan melakukan promosi, berarti kita telah membagikan informasi bahwa ada brand atau produk di bidang tertentu. Tanpa adanya promosi, mungkin tidak akan pernah ada orang yang mengenal brand yang kita buat. Yang kedua yaitu mendapatkan konsumen baru dan menjaga loyalitas. Yang ketiga ada meningkatkan penjualan dan profit. Yang keempat, menjadi pembeda dan mengunggulkan produknya sendiri dari kompetitor. Maksudnya, ketika ada banyak pesaing, dengan kita menawarkan promo akan membantu menjaga angka penjualan untuk tetap stabil. Yang kelima, merubah tingkah laku dan anggapan konsumen tentang suatu produk. Misalnya, pelanggan yang mulanya tidak tertarik untuk membeli suatu produk bisa saja berubah pikiran dan ingin membeli produk setelah melihat promo yang ditawarkan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu membentuk citra produk di mata konsumen. Fungsi media promosi dan pemasaran. 1. Perkenalan. Untuk memperkenalkan produk atau jasa yang akan dijual ke pasar, mulai dari kegunaannya, keunggulan, harganya, dan lain-lain, sehingga calon pembeli mengetahui informasi produk atau jasa tersebut. Dari informasi tersebut, pembeli biasanya akan membandingkan dengan produk saingan
lalu akan mengambil kesimpulan produk mana yang lebih baik menurutnya. 2. Penawaran. Untuk menawarkan dan membujuk calon konsumen sehingga dapat memutuskan untuk membeli produk tersebut. Yang artinya, lakukan penawaran yang baik dengan memberikan informasi yang jelas mengenai harga hingga keunggulan produk yang ditawarkan. Tawarkan kepada konsumen yang memang membutuhkan produk atau jasa tersebut sehingga banyak yang tertarik membelinya. 3. Penjagaan konsumen. Untuk menjaga konsumen supaya tetap loyal terhadap produk yang dibelinya sehingga melakukan pembelian secara berkelanjutan. Sehingga nantinya konsumen akan melakukan pembelian secara berkelanjutan. Tentunya hal ini harus dibarengi juga dengan pelayanan yang dilakukan perusahaan kepada konsumen tersebut. 4. Perbaikan. Fungsi media promosi yang terakhir yaitu untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Jika produk yang sebelumnya dikeluarkan memiliki kekurangan sehingga membuat konsumen kecewa, maka di promosi selanjutnya dapat diinformasikan bahwa produk tersebut telah disempurnakan sehingga lebih baik dari produk sebelumnya. Hal ini akan berguna untuk perkembangan perusahaan. Ciri-ciri media promosi dan pemasaran. Yang pertama, menginformasikan atau informing. Maksudnya yaitu berupa yang pertama, menginformasikan pasar mengenal keberadaan adanya sebuah produk baru. Yang kedua, contohnya memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari produk tertentu. Yang ketiga, menyampaikan perubahan harga atau penurunan kenaikan suatu produk kepada pasar. Dan yang keempat, menjelaskan cara kerja dari suatu produk. Lalu, memberi informasi kepada konsumen jasa-jasa yang diberikan atau disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya, meluruskan kesan yang keliru kepada masyarakat. Yang kelima, mengurangi rasa ketakutan ataupun kekhawatiran para konsumen. Dan yang terakhir, membangun citra perusahaan. Yang kedua yaitu mempengaruhi dan membujuk. Maksudnya membujuk pelanggan sasaran untuk yang pertama membentuk pilihan merek, yang kedua mengalihkan pilihan konsumen ke merek tertentu, dan yang ketiga mengubah persepsi konsumen terhadap atribut suatu produk. Dan yang keempat mendorong para konsumen untuk berbelanja pada saat itu juga. Dan yang terakhir, memberi dorongan konsumen untuk menerima kunjungan dari wiraniaga atau salesman. Yang ketiga yaitu mengingatkan atau reminding. Dapat terdiri dari yaitu pertama, mengingatkan para konsumen bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan oleh mereka dalam waktu dekat. Yang kedua yaitu mengingatkan para konsumen akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan. Yang ketiga yaitu membuat para konsumen tetap ingat walaupun tidak adanya kampanye iklan. Yang keempat yaitu menjaga agar ingatan pertama konsumen pada produk perusahaan. Sebagai contoh, misalnya di saat konsumen ingin membeli sabun mandi, maka harapannya ingatan pertama mereka jatuh pada merek sabun Lux. Selanjutnya, ada contoh media promosi online yang digunakan oleh para pembisnis. Mulai dari yang pertama, yaitu ada Facebook. Dengan adanya Facebook, maka orang-orang akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi dan mengunggah berbagai konten seperti video atau foto. Selain itu, Facebook sebagai media promosi bisnis yang banyak dijadikan pilihan karena lebih mudah dan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, ada Instagram. Seperti yang kita ketahui, bahwa Instagram menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun luar negeri. Kita juga bisa membuat berbagai iklan digital dengan memanfaatkan Instagram ini. Dengan pengguna yang lebih banyak, maka menjadikan Instagram sebagai media promosi online adalah hal yang paling tepat untuk dipilih. Yang ketiga, ada Twitter.
ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk dapat memaksimalkan promosi dan pemasaran produk lewat Twitter, yaitu dengan memperbanyak tweet, memperbanyak jumlah followers, dan secara teratur melakukan promosi situs. Lalu yang keempat, ada YouTube. Langkah awal yang bisa dilakukan untuk membuat YouTube sebagai media promosi adalah dengan mengunggah video lewat akun pribadi, dan setelah itu, pilihlah kategori apa yang tepat untuk dipromosikan nantinya. Judul video harus menarik, sehingga penonton tertarik untuk mengklik videonya. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan kata kunci atau keyword yang banyak. Lalu yang kelima, ada marketplace. Ada berbagai situs marketplace di Indonesia, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya, yang bisa dimanfaatkan dengan baik. 4 marketplace tersebut memang yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Dan kita pun bisa memilih salah satunya atau lebih dari satu marketplace tadi untuk melakukan promosi bisnis. Sekian presentasi pemaparan materi media promosi dan pemasaran dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat kami yang kurang dimengerti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di-like ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.